Halo teman-teman, hari ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan kepada kalian hasil diskusi kami tentang minyak bumi. Anggota kelompok kami yaitu Amanda Mamesa, Grace Jaya, Jennery Lemena, Joshua Rumimpuno, dan saya Kristen Lengkong. Pengertian minyak bumi. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang yang sangat penting peranannya dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi. Bahan bakar mulai dari LPG, bensin, solar, hingga kerosin, serta material seperti lilin, parafin dan aspal, dan berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk pembuatan plastik, karet sintetis, deterjen, obat-obatan, dan lainnya dihasilkan oleh minyak bumi. Proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang tertimbun di dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun. Lumpur tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen dan sisa-sisa organisme mengalami penguraian menjadi minyak dan gas di bawah tekanan dan suhu tinggi. Oleh karena berasal dari sisa-sisa organisme, minyak bumi dan gas alam sering juga disebut sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang tidak terburukan, sebagaimana proses pembentukannya yang sangat lama. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besarnya terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Gas alam sebagian besar terdiri dari alkana suhu rendah, dengan metana sebagai komponen utamanya. Selain alkana, juga terdapat gas lain seperti CO2, O2, N2, H2S, ataupun gas mulia seperti helium dalam jumlah yang sangat. Pengolahan minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi, perlu dilakukan proses pengeboran. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental hitam dan berbau, disebut minyak mentah. Minyak mentah ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian dengan distilasi bertingkat. Prinsip distilasi ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih, sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu yang disebut fraksi-fraksi. Fraksi minyak bumi dan manfaat minyak bumi. Berikut ini fraksi hidrokarbon dari minyak bumi dan manfaat minyak bumi untuk setiap fraksinya. Bensin. Bensin merupakan bahan bakar kendaraan bermotor yang memiliki peranan penting. Di Indonesia tersedia beberapa jenis bensin, misalnya premium, Pertamax, dan Pertamax Plus. Setiap jenis bensin memiliki mutu yang berbeda. Mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin. Hal ini dipengaruhi ketepatan waktu pembakaran sehingga tidak menimbulkan ketukan atau knocking yang mengganggu gerakan piston pada mesin. Ketukan dapat mengurangi efisiensi bahan bakar, menyebabkan mesin mengelitik, dan bahkan merusak bensin. Bensin biasanya dinyatakan dengan bilangan oktan. Bilangan oktan ditentukan melalui uji pembakaran sampel bensin sehingga diperoleh karakteristik pembakarannya. Karakteristik tersebut kemudian dibandingkan dengan karakteristik pembakaran berbagai campuran N-heptana dan iso-oktana. Nilai bilangan oktan 0 ditetapkan untuk N-heptana yang mudah terbakar dan menghasilkan ketukan paling banyak, sedangkan nilai 100 untuk iso-oktana yang tidak mudah terbakar dan menghasilkan ketukan paling sedikit. Sebagai contoh, suatu campuran yang terdiri atas 25% N-heptana dan 75% iso-oktana akan mempunyai bilangan oktan 25/100 kali 0 tambah 75/100 kali 100 sama dengan 75. Jadi, Pertamax dengan bilangan oktan 92 akan memiliki mutu bensin yang setara
dengan campuran 92% isooktana dan 8% N-heptana. Secara umum, bensin yang mengandung alkana rantai lurus akan memiliki nilai bilangan oktan lebih rendah dibanding yang mengandung alkana rantai bercabang, alisiklik ataupun aromatik. Sebagai contoh, N-heksana memiliki bilangan oktan 25, sedangkan 2,2 dimetilbutana memiliki bilangan oktan 92. Fraksi bensin dari hasil penyulingan umumnya mempunyai bilangan oktan min 27 yang tergolong relatif rendah. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menaikkan bilangan oktan. Yang pertama, mengubah hidrokarbon rantai lurus dalam fraksi menjadi hidrokarbon rantai bercabang melalui proses reforming. Yang kedua, menambahkan hidrokarbon aliskilik ataupun aromatik ke dalam campuran akhir fraksi bensin, atau menambahkan zat aditif anti ketukan ke dalam bensin sehingga memperlambat pembakaran bensin. Zat anti ketukan yang dapat digunakan yaitu TEL, tetraethyl lead, dengan rumus kimia PbC2H5 4. Namun, senyawa timbal Pb ini merupakan racun yang dapat merusak otak, sehingga penggunaannya dilarang, dan anti ketukan lainnya seperti MTBE, metil tetriati butil ether ataupun etanol.